Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Banjar paling duluan. Kita akan menunggu yang lain. Beberapa saat lagi saya akan mulai menyampaikan beberapa sabda-sabda pengrasa Abah yang sempat saya catat ketika saya sohbah di Madrasah Sang Sirna Rasa. Baik sahabat FB yang saya cintai semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, pagi hari ini ba'da salat sunat isyraq saya diberikan mau oleh yang punya mau, yang dititipkan maunya itu di Syekh Mursyid fi hadza zaman. Terima kasih kepada pengrasa Abah yang telah memaukan saya untuk menyampaikan kalam-kalam suci beliau. Insya Allah kalau tidak ada halangan setiap pagi kita akan live seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi la Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pengrasa Abah dan Umi, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada semua sahabat FB yang pagi ini sudah bergabung dengan saya. Semoga ini bermanfaat. Setiap saya sohbah ke pengrasa Abah, saya secara pribadi diperintahkan untuk selalu membawa buku dan pulpen. Tentunya yang paling pokok itu adalah untuk saya sendiri dan untuk juga disampaikan kepada ikhwan akhwat muslimin muslimat yang lainnya. Baik sahabat FB yang saya cintai semuanya, buku-buku tentang di dalamnya kalam-kalam suci pengrasa Abah banyak ya. Sudah biasa pengrasa Abah Jagat juga sebagai pembantu khusus. Beliau dengan rajin, dengan telaten selalu menyerap dan mengumpulkan rangkaian-rangkaian kalam-kalam suci pengrasa Abah di kitab Kanjul Arsy. Nah, tentu itu di kitab Kanjul Arsy itu sebagian ada yang sama dengan apa yang saya sampaikan karena gurunya juga sama, tidak jadi masalah. Tapi mungkin sebagian ada yang tidak ada di Kanjul Arsy tapi ada di saya, dan juga sebaliknya, di saya tidak ada, di Kanjul Arsy ada. Dan banyak juga ikhwan akhwat para mubalig wakil talqin yang sudah terbiasa mencatat kalam-kalam suci pengrasa Abah. Terima kasih ya, itu untuk menjembatani ikhwan akhwat yang tidak secara langsung bisa istima mendengarkan kalam-kalam suci pengrasa Abah. Baik, di buku yang pertama ini saya sohbah ke pengrasa Abah tanggal 10 Maret, hari Kamis tahun 2016. Di antara kalam suci pengrasa Abah, yang pertama adalah, ini pakai bahasa Sunda ya,
Mending jauh heula terus deket daripada deket heula terus jauh. Kita akan bicarakan yang ini dulu. Mending jauh heula terus deket daripada deket heula terus jauh. Mending jauh dulu kemudian mendekat daripada dekat dulu kemudian menjauh. Siapa yang harus didekati ini? Tentu yang dimaksud di sini adalah guru ruh Syekh Mursyid. Para ikhwan ini kesempatannya berbeda-beda ya. Ada yang setiap hari bisa sohbah ke Syekh Mursyid, setiap minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun 2 kali, setahun sekali, bahkan mungkin per 3 tahun dan seterusnya. Nah, ini disampaikan oleh Syekh Mursyid membela, merangkul setiap orang yang tidak sedikit datang ke Syekh Mursyid itu melalui proses gelap dulu kah, atau melakukan pelanggaran dulu kah, melakukan kesalahan dulu kah, kemudian merapat ke Syekh Mursyid yang asalnya tidak tahu, misalkan sudah usia 60 tahun baru mengenal Syekh Mursyid. Nah, itu jauh ya. Artinya dulunya tidak kenal, tidak tahu tentang thariqat, tentang talqin, tentang guru ruh. Kemudian di usia yang sudah senja baru mengenal. Tapi oleh Abah itu dibela dengan sabda beliau barusan, mending jauh dulu kemudian dekat daripada dekat dulu terus jauh. Tidak sedikit juga teman-teman FB yang saya cintai semuanya, orang-orang yang dulunya cinta ke Syekh Mursyid, membela Syekh Mursyid, bahkan bersama Syekh Mursyid, tetapi Allah takdirkan pada satu saat dia menjauh. Dia membenci, dia menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk kepada ruh-ruh yang ditakdirkan oleh Allah dekat dulu kemudian menjauh. Dan jangan sedih hati bagi siapapun yang belum bertemu dengan Syekh Mursyid secara fisik, ya, diniatkan saja. Kalaupun secara fisik tidak ditakdirkan bertemu, tetapi kita melalui berbagai wasilah media sosial ini, kita tahu apa itu Syekh Mursyid, apa itu talqin zikir. Nah, dengan keadaan seperti ini, hakikatnya Syekh Mursyid mengetahui terhadap bersitan hati kita semua. Nah, kemudian ikhwan akhwat yang sudah mendapatkan talqin zikir juga, saya secara pribadi mengajak kepada diri saya, jangan juga kita merasa sudah dekat dengan Abah. Hati-hati. Karena di dalam etika seorang mursyid kepada murid, selama 2 tahun itu Syekh Mursyid akan sangat memanjakan. Syekh Mursyid akan sangat memuliakan, menomorsatukan, memperhatikan siapapun yang datang di awal ke Syekh Mursyid dalam berguru ke Syekh Mursyid. 2 tahun pertama itu intensif, dan saya sendiri merasakan bagaimana Abah menyambut saya dulu, bagaimana Abah senyumnya begitu menarik hati. Nah, di masa 2 tahun ini Syekh Mursyid itu betul-betul mengurus ruh-ruh yang baru datang, yang baru mendapatkan talqin zikir itu seperti bayi yang disusui oleh ibunya. Maka semua orang di awal-awal
merasa dimanjakan, merasa dinomorsatukan. Memang kepada semua orang Syekh Mursyid demikian. Dan itulah etika guru rohani terhadap para murid yang langsung saya dengar dari beliau. Satu saat, mungkin beberapa tahun ke belakang, ya lebih dari 5 tahun ke belakang, di Madrasah Sirnarasa, Pengarsa Hadratus Syekh Abu Awas menyampaikan, "Cep," kata beliau ke saya, "salah satu kewajiban guru kepada murid itu adalah memberikan amalan yang tidak memberatkan murid." Di sisi lain, pengembangan dari kalimat itu, seorang Syekh Mursyid dalam mendidik para muridnya tidak boleh Syekh Mursyid itu sampai menyinggung hati murid-muridnya. Tidak boleh Syekh Mursyid membuat hati muridnya itu tersinggung. Maka selembut mungkin, semanjak mungkin, Syekh Mursyid itu memperhatikan para murid di fase-fase 2 tahun itu. Nah, teman-teman ikhwan akhwat yang saya muliakan semua, jangan salah, ketika sudah 2 tahun ke sana, kalau ada perubahan sikap Syekh Mursyid, kok Abah tidak seperti dulu ya? Dulu aduh aku betul-betul dimanja, kok sekarang Abah kayaknya cuek, Abah nggak senyum ya sama aku. Nah, itu kita jangan sampai salah paham. Setelah 2 tahun ke sana, maka kita dilepas. Sudah tidak dimanja lagi, sudah mandiri. Belajar untuk mandiri, sudah mengenal harus bagaimana justru kita sekarang kepada Syekh Mursyid. Baik, ya ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, ini sedikit penjabaran dari mending jauh heula terus deket daripada deket heula terus jauh. Mending jauh dulu kemudian mendekat ke Syekh Mursyid daripada kenal dulu, dekat dulu, tetapi selanjutnya Allah takdirkan kita menjauh dari Syekh Mursyid, tidak mengenal Syekh Mursyid, bahkan naudzubillah sampai mencaci maki, menghina Syekh Mursyid. Nah, itulah kalam suci Syekh Mursyid pada tanggal 10 Maret 2016 hari Kamis di Madrasah Sang Sirnarasa, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Nah, kemudian yang kedua, masih pada hari itu juga, ini mungkin saya taksir ya teman-teman Facebook semua, ada 4 buku ya. Ini tidak akan selesai 1 bulan. Kalau panjang umur kita sambung aja lagi ke tahun yang akan datang. Baik. Nah, yang kedua yang saya catat kalam suci dari Hadratus Syekh Pengarsa Abu Awas adalah beliau menyampaikan salah satu ungkapan atau sabda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar ada, kemudian ditukil juga oleh Pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur, yaitu fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqini qabla fautil waqti. Artinya adalah maka wajib kepada setiap insan, setiap manusia yang hidup di dunia ini, talabu mencari hayatil qalbil ukhrawi, kehidupan hati untuk bekal di akhirat. Jadi hati ini harus hidup dari sekarang juga, walaupun badan masih di dunia, tapi hati sudah di akhirat. Dari mana kita kewajiban mencari kehidupan hati ini, walaupun badan di pasar, walaupun di sini kalau nonton siapa? Arespa ya. Remaja Masjid Sampalan Kupa. Sanajan keur main bola, sanajan keur main poli, remaja Sampalan Kupa. Fisiknya, jasadnya
tapi hatinya, ruhnya sudah di akhirat, tidak di dunia. Walaupun Kang NK Nazar, di sini ada, terima kasih, lagi jentrang-jentreng nyanyi bersama teman-teman di mana saja, tapi hatinya di akhirat. Nah, dari siapa kita mengambil kehidupan hati? Walaupun kita masih di dunia, tetapi hati sudah di akhirat, adalah min ahli talqin. Dari ahli talqin. Qobla fautil wakti. Sebelum habis waktu. Ya, singkat cerita sebelum meninggal. Nah, pengrasa Abah di sini menafsirkan pada saat itu qobla fautil wakti hima. Artinya sebelum habis waktu yang belajar talqin dan sebelum habis waktu yang akan mentalqin. Sahabat Facebook yang saya muliakan, kita akan kembangkan tetap dari dauhan atau sabda pengrasa Abah. Dulu saya di kampus Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya tercinta. 2 semester saya diajar langsung oleh pengrasa Abah Awas di semester 5 dan semester 6. Dan beliau menyampaikan ada istilah taklim, ada istilah talqin. Nah, taklim itu apa? Ya sinonim sih dengan talqin. Taklim artinya mengajarkan, talqin juga artinya mengajarkan. Nah, tetapi kesananya lebih meruncing, lebih berbeda objeknya. Kalau taklim, mengajarkan, yang mengajarkan itu disebut mu'alim. Guru, ustadz, dosen, itu masuk ke kategori mu'alim. Ya. Nah, kemudian yang menerima pengajaran dari taklim itu adalah disebut muta'alim. Orang yang mencari ilmu. Taklim mengajarkan ilmu, mu'alim pengajarnya, muta'alim penerima ilmunya, ya kan? Yang disampaikan oleh mu'alim kepada muta'alim adalah ulum. Ulum itu artinya macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu. Banyak. Tempat taklim yang disampaikan oleh mu'alim kepada muta'alim disebut majelis taklim. Majelis, tempat duduk, taklim, tempat belajar. Kemudian tujuan mu'alim dalam taklim menyampaikan tujuan mu'alim dalam taklim menyampaikan ulum, bermacam-macam ilmu kepada muta'alim di majelis taklim supaya menjadi alim. Alim itu apa? Alim itu orang pintar, orang cerdas. Katalar kitab, katalar hadis, hafidh Quran, katalar ngolotok. Nah, taklim ini sampai icek urang Sunda mah belut buluan, orai jangan ge Kang Hasan, halo. Sampai belut-buluan orai jangan taklim ini, kalau kata Profesor Tafsir, salah seorang wakil talqin Abah Hanom dulu, guru besar saya, itu disebut transfer of knowledge. Baru memindahkan ilmu, wawasan dari otak yang bicara ke otak yang diajak bicara. Jadi taklim ini ranahnya baru rasio, belum masuk ke rasa. Kalau Profesor Sukri menyatakan, terus rasio atau hulu ini, sirah, dijejelan ku ilmu. Wah, maka bagus. Tetapi ketika rasio penuh, rasa kosong, hulu dijejelan ku ilmu, rasa na kosong dari talqin, nanti kita akan bahas, maka yang akan tampil, yang akan hadir adalah orang-orang yang gade hulu. Gade hulu, sombong. Bahkan pengrasa Abah Awas menyampaikan, ku ilmu mah nepi ka iraha ge baru belum pendalaman, ku ilmu mah pendangkalan. Jadi buki loba ilmu kurang amati beki dangkal. Nah, makanya di moto
pesantren Suryalaya dulu, pengresa Abah Anom menyatakan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Baik, yang kedua ada istilah talqin. Ya, yang baru bergabung kita berbicara tentang taklim, yang kedua talqin. Jadi taklim ini sampai profesor pun baru ranah rasio. Baru ranah rasio di otak, nyaho tapi tengah laksanakeun. Ngerti tapi tengah rasa. Baik. Yang kedua ada istilah talqin. Nah, talqin juga mengajarkan. Tapi dalam talqin ini yang mengajarkan talqin tidak disebut mu'alim. Dalam istilah talqin, yang mengajarkan talqin disebut mursyid. Nah, yang menerima talqin disebut murid. Kemudian, apa yang ditalqinkan, apa yang diajarkan dalam istilah talqin hanya satu. Dalam dunia, dalam istilah, dalam term ilmu tasawuf dan thariqatnya, talqin itu hanya memasukkan cahaya la ilaha illallah ke dalam ruh jismani. Kalau lebih dikembangkan, yang kedua nama Allah ke dalam ruh ruhani, yang ketiga hu ke dalam ruh sotoni. Kita tidak akan terlalu bahas ke sana. Nah, jadi talqin ini mengajarkan. Siapa yang mengajarkannya? Mursyid, guru ruh, guru spiritual, tobi buruhani. Siapa yang menerimanya? Murid. Murid itu dari aroda, yuridu, irodatan, yang punya kemauan. Nu daek nu hayang. Itu. Nah, apa yang ditalkinkan, apa yang diajarkan tadi hanya memasukkan, menanamkan cahaya inti dari la ilaha illallah, ditalkinkan. Untuk apa seorang murid menerima talqin zikir, menerima penanaman kalimat la ilaha illallah, kalimat iman, kalimat ikhlas ini dari Syekh Mursyid? Tujuannya supaya menjadi zakir. Zakir ini orang yang siap setiap detik hatinya mengingat Allah. Itu. Kalau kita sambungkan dengan kondisi saat ini ya. Jadi orang yang sudah ditalqin, di hatinya tidak ada yang lain kecuali ingat kepada Allah. Di mana tempat talqin yang disampaikan oleh mursyid kepada murid, disebut tempatnya itu bukan majelis taklim, tapi Riyadul Jannah, taman surga. Artinya, siapa saja yang setelah menerima talqin zikir, maka orang itu sedang duduk di taman surga. Taman surga itu kan indah. Taman surga itu membahagiakan, menggembirakan. Ya, kalau dalam kehidupan nyata yang namanya taman itu kan jalannya bersih, kemudian bunga-bunganya tertata rapi, ya, enak dipandang, duduk-duduk di situ, jalan-jalan, angin sepoi-sepoi, kayak lagu India kan? Kalau lagu India mah susah, senang, nyanyi. India. Baik. Nah, kembali. Jadi kalau orang sudah mendapatkan talqin zikir, dia duduk di taman surga dan dirinya menjadi surga. Menjadi kebaikan, menjadi ketenangan. Abah menyampaikan, orang yang sudah mendapatkan talqin zikir itu matanya harus menjadi surga. Kalau suami, matanya surga bagi istrinya, lidahnya surga bagi istrinya, dan juga sebaliknya, istri menjadi surga bagi suaminya. Artinya surga itu membahagiakan, menyenangkan, tidak pernah menyakiti, tidak pernah mendurhakai, menzalimi. Itu pribadi-pribadi yang sudah menjadi surga. Nah, pribadi-pribadi seperti ini, kalaupun tidak diiklankan, tidak sengaja bikin medsos supaya terkenal, nggak usah, dia akan harum, dia akan laku, tidak akan lapuk sampai kapanpun. Jadi para ikhwan TKN Suryalaya ini oleh Hadratus Syekh Pengresa Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas dicetak menjadi surga-surga kecil, di mana saja berada, kemana saja, dan dengan siapa saja bergaul,
kita ini menjadi menyenangkan orang lain. Baik, kembali. Jadi fal wajibu 'alal insani al hayyi talabu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqini qabla fawatil waqti. Jadi wajib kepada setiap manusia yang hidup untuk mencari kehidupan hati, supaya hati tidak gersang, hati tidak galau, hati tidak cemas, dari ahli talqin. Ahli talqin ini, kalau dulu kita kembalikan dulu, adalah para nabi. Wabil khusus kita utamakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, para nabi meninggal, kemudian dilanjutkanlah ahli talqin ini oleh pelanjut nabi. Dalam kitab Anwarul Qudsiyah dijelaskan qabla ayu sodababun nubuwah yud'a nabiyan. Ahli talqin ini, ruh suci ini, juru selamat ini, sebelum ditutup pintu kenabian disebutnya nabi. Wa fi ayyamina, tapi pada hari ini tidak akan ada lagi nabi. Yud'a syaikhon, disebutnya syekh. Nah, nanti next ada pembahasan tentang ciri-ciri syekh mursyid. Jadi yang sudah mendapatkan talqin zikir, jiwanya, hatinya yang sudah ada benih tauhid, berbahagialah dan wajib bahagia. Absyiru bibai'ikum, itu perintah Nabi fil amar. Al-aslu fil amri lil wujub. Jadi perintah itu menunjukkan wajib. Nah, Nabi memerintahkan kepada para sahabat setelah mereka mendapatkan baiat atau talqin zikir, berbahagialah kalian semua. Jadi hukumnya wajib. Orang yang sudah mendapatkan talqin zikir kemudian masih membandingkan dengan urusan duniawi dan dia tidak bersyukur dengan tiga ruhnya yang sudah diisi dengan nama Allah ini, mohon maaf, itu dosa besar. Dosa gede teka rasa. Wajib bersyukur, tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan. Saya teringat kepada sabda Pangrasa Abah Anom dulu yang disampaikan oleh Pangrasa Abah Awas di panggung Mulia Suryalaya sekitar tahun 2005 ke sana lah. Saya belum nikah waktu itu. Pangrasa Abah Anom menyampaikan ke Pangrasa Abah Awas, oleh Pangrasa Abah Awas disampaikan kepada para ikhwan tentang mahalnya mutiara talqin ini. Beliau memakai bahasa Sunda, sabdanya, tah Abah geus mere batu ali nu kacida mahalna moal aya tandingna. Batu ali, kalau ini mah menang umroh kamari, ini bukan batu ali ya. Ada nggak dipakai tuh. Nah, contoh aja. Nah, Pangrasa Abah Anom menyampaikan, Abah geus masihan batu ali nu kacida mahalna moal aya bandingna, moal kabeuli lamun kudu dihargakeun. Abah sudah memberikan batu ali yang sangat mahal harganya dan tidak akan terbeli kalau diuangkan, supaya seimbang. Abah menyampaikan supaya bagus dilihatnya, supaya alus katingalina watangan sing alus. Ya, artinya kalau batu ali, batu akik ini misalkan apa ya, ada Habib Purkon tuh yang banyak batu alinya, apa saya kurang tahu juga, bacannya yang tinggi-tinggi lah. Tapi kalau watangnya perunggu gitu kan, kurang seimbang. Harus yang seimbang. Nah, artinya apa? Setiap para murid yang sudah mendapatkan talqin zikir sudah tertanam mutiara di dalam ruhnya, dalam hatinya, supaya lebih seimbang. Abah Anom menyatakan watangan, artinya syariat, supaya seimbang. Nah, kita memperhatikan guru kita Pangrasa Abah Awas dalam berpakaian selalu matching, dalam sholat selalu awal waktu. Itu membungkus batu ali atau zikir kopi yang sudah tertanam melalui talqin zikir itu supaya seimbang. Abah dulu pernah menyampaikan, moal katingali atau mahalna nu dibungkus teh, lamun bungkusna teu saimbang. Nah, berbahagia sekali lagi, wajib bersyukur
para ikhwan yang sudah mendapatkan talqin dzikir, dan mari terus kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang belum mendapatkan talqin dzikir, semoga melalui siaran langsung ini Allah bukakan hidayah untuk digerakkan hatinya mencari untuk menerima talqin dzikir dari Syekh Mursyid yang sekarang sudah bertebaran, wakil-wakil Syekh Mursyid di berbagai daerah, ya, di seluruh dunia ada, alhamdulillah, tinggal cari aja. Terima kasih nih yang sudah pada nonton. Siapa ini? Umi Fitri, Kang Endang, Galeh Jati Rasa Medan. Wah, Medan, alhamdulillah. Saya pernah ke Medan ya, ke Pak Haji Sultoni. Itu pengusaha dawet sama burung, saya lupa. Terima kasih semua yang sudah mengikuti live pada pagi hari ini. Ya, dua ini sebetulnya masih panjang, masih banyak. Kalau dikembangkan bisa menjadi 2 buku bahkan lebih. Baik teman-teman Facebook sekalian, kita akan kembangkan lagi sedikit. Talqin dzikir ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirroh, dalam tafsir beliau itu, beliau membahas setiap manusia di dunia ini yang belum mendapatkan talqin dzikir, ruhnya yang belum diisi dengan cahaya Allah melalui talqin dzikir yang disampaikan dulu oleh Nabi, kalau sekarang oleh para masyayikh, guru-guru mursyid, maka ruh orang tersebut, ini sabda Syekh Abdul Qadir, itu statusnya ruh itu masih sedang tertidur. Tidur. Ya, tidur namanya juga. Makanya sedikit saya sambungkan dengan tanbih atau wasiat dari pengarsa Abah Sepuh di bait terakhir ya. Saya merenung dan ada ilham, tentu kebaikan itu semua datang dari Allah lewat guru ya. Kunaonnya urang bet kudu asih ka jalma nu mika ngewa. Kenapa kita harus mencintai orang yang membenci kepada kita? Saya tafakur, ketemu juga. Ini bagi saya, mungkin ada tafsiran yang lain, silakan. Ummu Fitri, ya, waalaikumsalam. Nah, kenapa kita harus mencintai orang yang membenci kepada kita? Ini saya bagi 2 ya, secara umum, secara khusus. Secara umum artinya ya dalam pergaulan sehari-hari, hiruk pikuk kita akan ada 2 respon kepada kita. 1 positif, 2 negatif. Jangan aneh. Itu sudah takdir Allah di surah Yasin ayat 36. Jadi jangan GR, kita merasa orang semua senang sama kita merasa semua orang cocok. Enggak. Sebagai kontrol sosial, di kanan orang yang respon positif kepada kita, sadari dan terima di sisi kiri, Allah menyiapkan, bahkan Allah memerintahkan orang untuk merespon negatif ke kita. Nanti ada pembahasan itu. Nah, secara umum, ya kenapa kita kepada orang yang membenci kepada kita harus menyayanginya? Ya, kalau ditinjau dari sisi ilmu ma'rifat, itu hakikatnya adalah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ada yang menghina, ada yang menggunjing, ada yang melecehkan, itu harus berbahagia sebetulnya. Pak Haji Setiawan, Sumedang ya, terima kasih. Semuanya yang baru gabung, terima kasih. Orang yang menghina kepada kita itu diperintahkan Allah untuk menyedot dosa-dosa kita. Karena Syekh Mursyid pernah bersabda, para sahabat, masih ada dosa yang belum bersih oleh zikir dan istighfar. Tetapi dosa itu akan bisa bersih dengan dihina, difitnah, dan dicaci maki. Jadi sebetulnya kita santai aja.
Tetapi introspeksi juga, ulah ngeunah-ngeunah asa teu salah. Karena orang yang benci itu suka ngomong yang sebenarnya, kata Abah. Harus disikapi. Nah, jadi kalau ada orang, siapa saja menghina kita, jangan balikin menghina. Bahkan yang terbaik itu, kasih uang. Masak daging, kasih kue, kasih wuduk. Karena dia sudah membersihkan dosa kita. Nah, kalau kita sama, dia marah, kita marah, dia fitnah, kita balik fitnah, nggak jadi membersihkan dosanya. Nah, nanti ini pesan-pesannya saya jawab ya, tidak bisa terjawab langsung di sini. Sebentar lagi kita akan persiapan sholat duha. Nah, yang kedua, saya menafsirkan secara khusus kenapa kita di sini, mohon maaf, bagi ikhwan akhwat yang sudah mendapatkan talqin dzikir, yang sudah berguru mursyid, yang sudah bertoriko, tapi orang di kanan kiri jadi menghina kita, mencaci kita, memfitnah kita setelah kita mendapatkan talqin dzikir, setelah kita bertorikot, setelah kita berguru mursyid. Kenapa kita harus memaafkan? Kenapa kita harus mencintai, menyayangi? Nah, ternyata sambungannya yang tadi dari sabda Syekh Abdul Qadir. Setiap ruh yang belum mendapatkan cahaya ilahiyah melalui proses talqin dzikir, maka status ruh itu dia masih tertidur. Ngeh nggak teman-teman? Ngerti nggak? Orang tidur marah. Kita sudah melek nih. Apakah kita sedang duduk baca buku? Di samping kanan kiri misalkan ada orang tidur. Terus tiba-tiba orang tidur itu ngamuk, marah-marah. Itu namanya apa? Ngelindur. Ngigau, ngimpi, kalau kata orang Sunda. Artinya, kalau orang yang marah memfitnah kepada orang yang sudah ditalqin, sudah berguru mursyid, kenapa kita harus memaafkan, mencintai? Ya dimarahi sama orang ngigau, dicarekan ku jelema nu ngimpi, manya kudu sarwana ngambek. Contoh, ya, di sini ada siapa nih? Ada Ripai Turia ya. Oh, Ustadz Ripai nih, Cengkareng. Nggak tahu ini Pak Ustadz Ripainya apa istrinya? Ya dua-duanya aja. Contoh, saya sedang berdua deh sama Pak Ustadz Ripai nih di Cengkareng, di masjid misalkan. Saya ketiduran, kek. Pak Ustadz Ripai sedang main HP. Tiba-tiba saya ngigo dan memarahi Ustadz Ripai. Sambil merem, tidak sadar, tetapi ngamuk. Lu, memarahi dengan wah, benar-benar luar biasa. Nah, sikap Ustadz Ripai yang dimarahi saya, yang kondisi saya ngigo, harus balas marah apa tidak? Nggak usah. Ya kan? Tapi untuk lebih mengerti hal ini, ya nanti kopi darat lah ketemu. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Kalau ada yang belum mengerti, syukuri yang sudah ngerti. Makanya Syekh Mursyid ini, kalau dulu para nabi, siapapun yang menghina, yang mengunjing, senyum-senyum aja. Kenapa? Ya orang ngimpi, biarin aja. Baik, sahabat FP yang saya muliakan. Oh boleh nih, Gundam. Ini siapa? Dedi Suhendra ya. Gundam. Terima kasih, ini dari Semarang. Ada kayaknya Kiai Supriyadi. Selamat bergabung Kiai. Nih saya baru bangun juga nih, baru live. Kemarinnya tidur terus. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, melalui dua sabda pengrasa Abah ini, semoga membukakan wawasan bagi kita. Yang pertama, lebih baik jauh dulu, kemudian mendekat, daripada dekat dulu terus menjauh. Ya kan? Nah, semoga kita semua, ya syukur-syukur, dekat dan dekat terus. Tapi semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima, kita mengikuti. Kemudian yang kedua, dari sabda pengrasa Abah ini adalah wajib kepada setiap manusia untuk mencari kehidupan hati, supaya urusan dunia jangan masuk ke hati.
dari ahli talqin. Nah, Syekh Abdul, nih mumpung ada waktu sedikit, ada paman saya tuh, Mang Agus dari Jepara. Mang, nuhun Mang bergabung. Teh Arla ya dari Bekasi, dan lain-lain lah. Sama terima kasih. Semoga semua diberi keberkahan lahir batin, sehat, kaya raya, banyak duit, rah bisa mere. Kembali tadi, hati ini kenapa harus menerima cahaya zikir? Karena teman-teman sekalian, Syekh Abdul Qadir menyampaikan, ini dari Abah kita dengarnya, hati ini adalah bagaikan rumah kecil. Imah leutik hate teh teu cukup, jang lobaan. Jangankan banyak orang, untuk berdua saja di hati itu nggak bisa. Artinya apa? Hati ini tidak bisa dimasuki oleh dua ingatan. Hati manusia ini, hati kita semua ini, tidak bisa melakukan dua pekerjaan, dua ingatan dalam satu waktu, nggak bisa. Kalau ada yang diingat ke dalam hati, yang lain tuh nggak ada. Sekali lagi, hati itu tidak bisa mengingat lebih dari 2-3 sesuatu dalam satu waktu. Jadi satu waktu itu dia mesti satu. Kalau ada ingat satu, yang lain pasti keluar. Beda dengan anggota badan. Kalau tangan kanan megang cangkul, tangan kiri megang sapu, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang tangan kiri megang piring, ya. Ini dalam satu waktu ini bisa bareng. Kalau panca indera, misalkan di sini rokok, di sini coklat, ini ngerokok, ini megang coklat, ini megang HP. Dalam satu waktu, kalau fisik itu bisa melakukan beberapa kegiatan. Kalau hati tidak bisa. Maka kalau hati ingat Allah, maka selain ingatan kepada Allah, dia pasti keluar. Nah, tidak akan bisa hati hanya satu mengingat Allah tanpa dimasukkan ingat kepada Allah oleh ahli talqin itu. Maka teman-teman sekalian, para ikhwan khususnya, tidak ada di hati Syekh Mursyid itu selain Allah. Sekali lagi, tidak ada di sir, di rasa Syekh Mursyid selain, nggak ada. Walaupun fisik beliau bersama istrinya, bersama putra-putrinya, bersama anak cucunya, kemana jalan-jalan, fisiknya. Kalau ruhnya, sirnya bersama Allah. Itu. Nah, kita juga semua sudah diberikan alatnya melalui talqin zikir ini. Jasad kita beraktivitas kemana saja, berkumpul dengan siapa saja, tapi sir kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa nih? 5 menitan lagi lah, ya. Jadi terima kasih. Saya sapa nih yang baru gabung. Giman Banyu Bening, Umi Mecum. Oh, Pak ini ya, Pak Komandan Garda ya, Pak Sofyan. Makasih. Siti Marhamah Serang, Banten. Adik kelas, amah ka dieu ngarah hirup tenang. Terima kasih semua. Semoga pagi hari ini diberikan keberkahan, berpikir terus positif, melangkah lebih baik. Ya, semua akan lebih baik. Kalau kita punya Syekh Mursyid, semua akan lebih baik. Maju. Sekali lagi, kalau kita punya guru mursyid, guru ruh, semua akan menjadi lebih baik. Tinggal ikut aja aturan rel Syekh Mursyid. Besok-besok, 7 menit lagi ya, Haji Setiawan. Oke, 7 menit lagi duha. Baik, masih ada 7 menit. Terima kasih yang baru gabung. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya baru bisa live hari ini. Ini secara jujur saya terinspirasi dan kapanasan ku Abah Jagat. Ya, terima kasih juga nih Abah Jagat
yang sudah mengilhami saya sehingga dimaukan bicara. Kang Dadang, Cimari, hello. Siapa nih? Nopi Andriani, alhamdulillah. Ya, saya doakan semua yang bergabung live langsung di Facebook dengan Facebook saya ini, semua urusannya dimudahkan, semua urusannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang gelisah digantikan dengan bahagia, dengan selalu bersyukur, dengan selalu menerima apa yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan, terima. Terima. Tarima. Nurut. Nah, pengrasa Abah menyampaikan ke saya secara pribadi, hakikat inti dari ajaran ini, ajaran Islam, ajaran Thariqat, setelah Abah tenggelam selama 44 tahun ikut Abah Anom, inti dari ajaran Islam ini pasrah, terima. Di mana saja kita hidup, dengan siapa saja, ini semua kehendaknya. Narima. Ini gampang kalau mau ucapkan narima, teh gampang, udah ucapkan mah. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Ya, wilujeng, waalaikumsalam Ibu Helianti. Fikri, oh orang Ciawi nih yang dekat baru datang. Heri Abdul Halim, semuanya. Baik, Sri Mulyati Cakmuy dari Bekasi, nuhun sadayana. Insya Allah setiap pagi ya. Jadi nanti standby mulai jam 6 kurang lebih sampai menjelang duha. Ada beberapa menit lagi. Oh, malam gabung di online. Ya insya Allah Pak Haji, insya Allah. Saya suka lihat tapi belum gabung. Ridwan Alfian, STID, alumni, terima kasih. Jadi bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri tidak teori. Setelahnya bergabung menyambungkan ruh dari pengrasa Abah Anom kemudian ke Abah Awas, tidak ada gundah, tidak ada gelisah, terkendali. Ya, punya Syekh Mursyid itu terkendali. Ada apapun terkendali. Besok kita akan membahas tentang ya masih sabda-sabda, tapi nanti kita akan kaitkan ciri mursyid ada nanti. Ya, jangan nggak dibahas sekarang. Bobotoh dikir, engkong Sukabumi, alhamdulillah. Siapa nih? Adi Nur Zaman. Dari mana Adi? Ririn S dan lain-lain. Turnuhun. Jadi yang baru gabung, ya insya Allah kalau saya tidak kemana-mana, acaranya tidak keluar. Jadi besok setiap hari dari Ba'da Isyraq jam 6 sampai kurang lebih jam 7 sebelum duha kita akan live seperti ini. Apa kajiannya? Membahas ngadugikeun sabda-sabda pangrasa Abah yang tidak semua orang mendengar. Itu. Nah, terima kasih. Nah, mungkin untuk pagi hari ini kita akan off dulu. Sampai di sini kita harus persiapan sholat duha. Mari kita laksanakan sholat duha. Setu, makasih. Purbalingga baru gabung. Ya nggak apa-apa, kita udah mau dadah nih. Besok Purbalingga mulai jam 6 ya, sampai mau duha. Sholat duha kita mengikuti Syekh Mursyid 8 rakaat, 4 rakaat tanpa tasyahud yang pertama, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian sholat sunat kifaratul bauli. Niat ikut Syekh Mursyid. Ya, bukan niat untuk kaya, tapi tidak menolak untuk kaya. Kata Abah sudah menyampaikan, mun hayang beunghar sholat duha, ngan sholat duhana ulah hayang beunghar. Jadi niatnya itu bukan untuk kaya, tapi niat ikut Syekh Mursyid. Sekali lagi terima kasih yang baru gabung dan mohon maaf
kita harus off, kita harus berhenti. Kita akan melaksanakan sholat duha di tempatnya masing-masing. Terakhir dari saya, yang sudah punya Syekh Mursyid, mari bersama-sama mengamalkan amaliah Syekh Mursyidnya. Yang belum punya Syekh Mursyid, saya doakan melalui live Facebook saya ini, Allah berikan jalan bagaimana saja supaya nanti mendapatkan talqin zikir, supaya hati senantiasa mengingat Allah, tidak ada kebingungan dan kesusahan ketika talqin zikir sudah masuk ke dalam jiwa kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.